Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang mengambil mata kuliah AIK 4, video ini sengaja saya rekamkan biar kita semua sepemahaman, satu persepsi terhadap tugas yang diberikan. Tapi sebelum saya menjelaskan template tugas yang diberikan, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu teman-teman yang belum mengumpulkan tugas pertama di pertemuan sampai hari besok di pertemuan keempat ini. Jadi yang belum tolong dipenuhi. Kemudian nanti saya juga akan sharekan file yang harus direvisi oleh teman-teman karena mungkin ada yang tidak atau belum bisa menangkap maksud dari tugas pertama itu. Nah, tugas pertama itu adalah teman-teman mewawancari tokoh sejarah untuk menceritakan sejarah peradaban Islam tentang kemajuan iptek di masa lampau. Jadi teman-teman tidak mewawancari bagaimana tokoh sejarah itu mempersepsikan tentang kemajuan iptek, tapi tokoh sejarah yang teman-teman wawancarai diminta untuk menceritakan sepengetahuannya, teman-teman yang anggap tahu untuk menceritakan apa saja perkembangan iptek agama Islam di zaman dulu. Sehingga judul dari tugas pertama ini adalah analisis tokoh sejarah. Sekali lagi, bukan kita meresum pandangan si tokoh sejarah ini tentang kemajuan iptek, tapi si tokoh sejarah ini diminta untuk menceritakan kemajuan iptek agama Islam di masa lalu. Dari berbagai tugas yang dikumpulkan ada beberapa yang sudah betul, nanti juga saya sharekan. Nanti yang belum betul tolong bisa dilakukan wawancara ulang dan disesuaikan apa maksud dan tujuan saya. File dengan kata kembali berarti file itu harus direvisi. Kemudian ini yang belum mengumpulkan di tugas pertama, saya harap bisa dipenuhi untuk pengumpulan tugasnya. Kemudian saya akan stop screen dan akan share screen apa maksud dari tugas kedua yang harus teman-teman kumpulkan di pertemuan minggu ini, di pertemuan keempat. Nah, tugasnya ini adalah individual. Setelah teman-teman berguru atau mendatangi seorang ulama, seorang yang berilmu, cobalah teman-teman refleksikan hasil pembicaraan yang sudah dilakukan untuk menganalisis berbagai kebutuhan yang ada dalam diri masing-masing. Jadi ini tugasnya adalah self-reminder yang punya tujuan untuk menggali analisis SWOT yang masing-masing dari kita punya. Mulai dari kekuatan sampai ancaman. Nah, dituliskan setelah berguru itu kira-kira di dalam saya memeluk agama ini, saya kekuatannya ada di mana, kelemahannya di mana, peluangnya ada di mana, ancamannya ada di mana, dan di bawahnya tuliskan alasan mengapa di poin kekuatan nulis ini, poin peluang nulis ini, kelemahan sampai ancaman. Nah, ada yang japri ke saya, Pak, ini dikumpulkan besok hari Selasa atau tidak, 27 April atau tidak? Saya jawab, saya undurkan. Saya tunggu sampai hari Kamis. Oke, sampai hari Kamis. Nah, tugas dari pertemuan tugas kedua ini
akan saya jadikan poin absen di pertemuan keempat, pertemuan minggu ini, 27 April. Artinya saya masih hutang satu pertemuan lagi untuk bahas tugas yang pertama. Ini nanti waktunya kita diskusikan lagi. Kemudian saya akan lanjutkan tugas ketiga, yaitu seperti yang saya bilang kemarin, kita akan membuat sebuah eksperimen mini, mengamalkan ilmu walau satu ayat. Oke, ini format ini persis sekali dengan format PPMT tahun ini. Jadi di sini ada cover, tulis judul, kegiatannya apa, ini tugas kelompok, jadi kalian harus membuat sesuatu, harus membuat kegiatan. Kemudian ini daftar isi, tinggal nanti dituliskan analisis situasinya apa, latar belakang masalah yang dihadapi apa oleh kelompok sasaran, oleh mitra, kemudian manfaat kegiatan apa, kemudian di sini metode pelaksanaannya bagaimana, tolong teman-teman tuliskan lokasi, kemudian rancangan penyelesaian masalahnya bagaimana. Jadi saya buat kolom, bentuk masalahnya apa, rancangan penyelesaiannya apa. Di sini saya tuliskan dari 10 anak yang belum bisa membaca Iqra, ada 5 anak. Misalkan, rancangan penyelesaiannya berarti akan mengadakan les Iqra setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Contohnya seperti itu. Kemudian di bawahnya jelaskan nama rancangan penyelesaian masalahnya, dijelaskan lebih detail, kira-kira butuh apa, alat yang digunakan apa, kira-kira waktunya mau kapan, lokasinya di mana, dan tuliskan secara rinci di poin 3.2 ini. Kemudian yang ketiga adalah hasil. Tuliskan hasil kegiatan dari implementasi rancangan yang sudah dibuat tadi. Ditulis ulang rancangan apa, hasilnya apa. Misalkan di sini karena tadi kegiatannya adalah les Iqra setiap hari Jumat, jadi hasil kegiatannya dari 4 pertemuan yang direncanakan atau dilakukan, kami berhasil melakukan sebanyak 3 kali. Dengan hasil 3 anak yang kami bimbing sudah lulus Iqra 1 sampai 6 semua. Misalkan seperti itu. Kemudian di sini penjabarannya hasil kegiatan, apa saja yang berhasil dilakukan, kalau ada mini survei terkait respon dari peserta apa, kemudian kendalanya juga apa, dan seterusnya. Terakhir, bukti dokumen, boleh foto, boleh video, boleh dua-duanya, boleh linknya ditaruh di sini atau fotonya di sini. Nah, kalau di sini tertulis tugas ini saya akan tagih di pertemuan ke-6 dan ke-7 tatap muka, ya, jadi waktunya masih akan sangat lama sekali. Jadi di minggu ini, teman-teman ke lapangan, tanggal 27 ini berarti saya tidak masuk, saya baru akan memberikan materi di minggu depan, yaitu tanggal 20, sudah masuk bulan Mei, tanggal 4 Mei 2021. Oke, karena grupnya ini sudah terpisah antara eksperimen, AIK, dan tasawuf, saya sangat senang sekali apabila ada diskusi di grup tentang beberapa tugas yang belum berhasil diselesaikan. Nanti file-file ini akan saya upload ulang, barangkali ada yang belum bisa atau belum paham maksudnya apa. Oke, sampai di sini. Nanti kita ketemu live Zoom di tanggal 4 Mei, insya Allah, untuk membahas tugas pertama tentang iptek.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.